Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku, apa kabar? Kita bersyukur kembali bahwa hari-hari yang Tuhan berikan buat saya dan saudara sampai saat ini semua boleh berjalan dengan kehendak Tuhan. Kita boleh ada dengan sehat walaupun mungkin keadaan tidak membuat kita menjadi lebih baik. Tetapi di sini kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang mengubah keadaan yang tidak baik yang saat ini saudara alami untuk menjadi lebih baik, dan mungkin kita akan menjadi kuat dalam melewati hari-hari keadaan-keadaan yang tidak membuat kita baik. Mari kita mau siapkan hati kita mau meluangkan waktu kita mau datang di hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, kami mau datang dengan kerinduan, dengan satu tujuan bahwa kami mau menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Setut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Setut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami Tuhan, oh, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, oh taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan, biar kami jadi biji mata-Mu Tuhan, yang Engkau jagai Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami indah yang Kau pandang mulia. Itu berarti Engkau menginginkan kami ada di dunia ini menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan, yang terus memancarkan kasih setia Tuhan dimanapun kami berada.
Terima kasih buat cinta-Mu dan terima kasih buat penjagaan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau dengarkan sabda firman-Mu, biar firman-Mu itu boleh menguatkan, memberikan kami Tuhan kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari kami ini bersama Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau menyertai kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu katakan, apa yang hamba-Mu pikirkan, apa yang ada dalam hati hamba, itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur saudara ya, dimana di akhir minggu bulan April ini saudara merasakan bahwa penyertaan Tuhan begitu baik ya, dan bukan hanya baik tapi ada kekuatan ya, kekuatan Tuhan yang menyertai saya dan saudara ya. Mungkin kita berpikir bahwa hari-hari yang kita alami mungkin ada kesulitan, tetapi di mana hari-hari kesulitan itu saudara sampai sekarang boleh ada ya, boleh melewatinya, itu semua karena kebaikan Tuhan buat saya dan saudara. Untuk itu saudara, belajarlah bersyukur, belajarlah memiliki hati yang punya prasangka yang baik kepada Tuhan, supaya hari-hari saudara tenang dan juga tidak merasa bahwa saudara sendirian, tetapi saudara punya kekuatan yang tidak pernah terbatas, yaitu Tuhan Yesus saja. Pada hari ini kita mau baca firman Tuhan di Kisah Rasul 9 ayat 13 sampai 14 ya. Kita mau baca bersama-sama. Dari judulnya di sini adalah Saulus bertobat. Dan kita mau baca di ayat 13 bahwa jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ayat ke-14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Nah, saudara, di sini adalah judul firman Tuhan, yaitu Saulus bertobat. Dan di sini juga ya, di mana ya Ananias ini diutus oleh Tuhan ya untuk melakukan misinya, yaitu apa saudara? Yaitu untuk menemui Paulus ya. Nah, tetapi kenapa di sini Paulus menolak ya? Karena dia tahu Ananias ya diutus oleh Tuhan untuk menemui Paulus, tetapi Ananias di sini menolak ya. Nah, kenapa dia menolak ya? Karena di sini ya firman Tuhan berkata bahwa penolakan Ananias itu kalau dipikir masuk akal ya, karena Tuhan memerintahkan Ananias untuk pergi ke jalan lurus ke rumah Yudas untuk menemui Paulus. Tuhan tidak hanya memberikan perintah, tetapi dia juga menjelaskan keberadaan Paulus yang seharusnya membuat Ananias percaya bahwa kehadirannya akan mendapatkan sambutan yang baik. Tetapi apa jawab Ananias? Karena yang pertama bahwa Ananias tahu kehidupan dan masa lalu dari Paulus ya. Kehidupan lama Paulus adalah banyak ya, di firman Tuhan dikatakan banyak kejahatan yang dia lakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan Paulus sendiri berkata ya dalam firman Tuhan di Filipi 3 ayat 6a tentang kegiatan penganiayaan jemaat ya. Nah, dengan fokus pada kehidupan lamanya Paulus, maka Ananias itu menjadi takut ya, dia menjadi khawatir. Ya memang ya tidak ditegaskan juga perasaannya Ananias seperti apa, tetapi di sini Ananias menunjukkan perasaannya yang takut ya, karena dia berfokus kepada masa lalu dari Paulus ya. Nah, yang kedua adalah Ananias fokusnya pada kekuatan Paulus, karena
fokus kehidupan lamanya Paulus, fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh Paulus untuk bertindak kejam, ya. Nah, di sini firman Tuhan ya menjelaskan bahwa sebagai manusia kadang kita bertindak atau kita seringkali mengambil keputusan sesuai dengan firasat kita, ya, sesuai dengan pengertian kita, ya. Padahal sebenarnya di sini jelas sekali bahwa Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mengutus, ya, untuk Ananias datang ke Paulus. Saudara, kalau Tuhan Yesus yang mengutus atau Tuhan Yesus yang menyuruh, ya, itu berarti ya tidak ada yang perlu saya dan saudara takutkan. Mungkin saudara, ya, kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin kita tahu, ya, wah dulunya dia pemabuk, wah dulu dia narkoba, dulu dia itu tukang main pukul gitu, ya, atau banyaklah hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengutus kita untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi berkat, ya, bagi yang orangnya kita tahu bahwa dia tidak mungkin, ya, tetapi ya bagi Tuhan tidak ada yang mungkin, ya. Ketika kita diutus, apakah saudara siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Ya, mungkin saudara seperti Ananias juga memiliki perasaan yang takut, ya, bahkan gak percaya gitu. Tuhan, masa sih Tuhan orang seperti itu bisa berubah gitu, ya? Masa sih Tuhan orang-orang yang gak mungkin lah, ya, dia mau mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh bisa berubah, ya. Nah, di sini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, dimana kita hidup di dunia itu adalah menjadi berkat, menjadi terang, ya, karena terang itu akan bercahaya di kegelapan, ya, bukan terang akan menjadi terang, ya, di terang, ya. Kalau jadi terang di terang mah mudah, ya, kita mau menjenguk orang yang sudah mengenal Tuhan itu mudah, ya. Tetapi di sini Tuhan berkata bahwa ayo kita siapkan diri kita untuk menjadi terang di dalam kegelapan dunia, ya. Kadang, ya, di sini kita merasa takut dan tidak percaya bahwa apakah ini benar Tuhan, ya. Tetapi ketika orang yang melangkah, berjalan dan mengambil suatu keputusan, apalagi ini suara Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai, ya, dengan hikmat. Ya, Tuhan akan menyertai kita dengan hikmat. Tuhan akan menyertai kita dengan kekuatan Tuhan, ya. Untuk itu saudara tidak perlu khawatir ketika kita boleh menjadi terang bagi sesama kita yang gelap, ya. Karena terang itu, ya, akan bercahaya untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan terang itu. Nah, untuk itu saudara, bagaimana terang itu bisa bercahaya dalam kegelapan, ya, sebagai diri kita ini terang adalah dengan kehidupan kita, perkataan kita, perilaku kita, pemikiran kita itu menjadi terang, yang dimana diisi dengan hari-hari yang positif, hari-hari yang memuliakan nama Tuhan, yang memuji Tuhan, ya. Dalam keadaan apapun kita boleh menjadi terang, ya. Dan juga saudara, ketika kita sudah menjadi terang, ingat kita punya tugas yang Tuhan sudah beri, yaitu kita juga harus, ya, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, ya. Jangan berfokus kepada terang itu sendiri dalam diri kita, tetapi terang itu kita bawa jiwa-jiwa untuk mengenal akan Tuhan lewat kehidupan kita, ya. Karena itu yang Tuhan mau, ya saudara. Untuk itu di sini kita mau belajar seperti Ananias, ya, di mana Ananias diberi perintah kepada Tuhan
ya. Dan mungkin awalnya kita takut, tetapi kita mau pegang teguh bahwa yang memerintah kita adalah Tuhan, di mana Tuhan mau ya kita ini datang terjun ya untuk menjadi terang ya. Dan kalau Tuhan suruh, Tuhan perintah, itu pasti Tuhan sudah tahu ya. Tuhan sudah tahu rencananya. Maka ayo, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, maju dan lakukan yang terbaik ya. Dan di sini juga ya firman Tuhan berkata bahwa memang ya, kalau di sini firman Tuhan berkata bahwa kalau memang Ananias itu dia menolak ya, tentu ya dia berharap Tuhan juga akan memakluminya ya waktu itu. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika firman Tuhan yang ada, yaitu firman Tuhan yang sudah tertulis, ketika berbeda dengan kenyataannya, maka kita berfokuslah pada firman Tuhan sehingga langkah kita benar ya saudara. Jadi di sini kita juga diajarkan firman Tuhan bahwa kita tidak boleh berontak kepada Tuhan. Kita harus nurut akan apa yang firman Tuhan sampaikan ya. Beberapa dari kita mungkin berfokus kepada masalah ya, banyak masalah, fokus pada kekurangan seseorang ya, sehingga kita tidak berfokus kepada panggilan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan di sini berkata bahwa memang ya kalau kita baca firman Tuhan tuh kayaknya damai, aman ya, tetapi saat menjalaninya tidak semudah itu ya. Tetapi kita mau pegang teguh kepada firman Tuhan dan berfokus hanya kepada Tuhan ya. Karena dengan langkah kita percaya kepada Tuhan, maka langkah kita akan benar dan disertai dan diberikan kekuatan. Amin saudara. Untuk itu kita mau belajar untuk berfokus kepada Tuhan ya. Belajar untuk tidak melihat masalah atau kesalahan orang lain, tetapi kita mau memandang Tuhan, berfokus kepada Tuhan, berfokus untuk memperbaiki diri ya, supaya kita boleh bertumbuh, berbuah lebat di hadapan Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa hidup ini memang banyak masalah, tantangan, rintangan. Tetapi Engkau mengajarkan kami untuk berfokus kepada panggilan Tuhan, berfokus dengan apa yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dan sungguh baik buat kami. Dan kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari kami. Jika hari-hari kami terasa sulit, kami percaya bahwa tidak ada kekuatan lain selain Engkau yang mampu memberikan kami ketenangan dan kekuatan. Dan hari ini kami mau beraktivitas, pakailah kami, jagalah kami supaya kami boleh menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.